Penambahan kedua tersangka baru itu menjadikan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pertamina Patraniaga menjadi 9 tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Atas perbuatan para tersangka itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Kabar ini tentu, kita banyak masyarakat yang kemudian geleng-geleng kepala dan bingung, emosi, segala unek-unek dan amarahnya, meledak-ledak. Ini kasus yang sungguh di luar nalar kita semua, kasus yang membuat kita sangat-sangat prihatin. Di saat negara ini harus bertahan, harus mengelola dana, mengelola sumber daya alam dengan baik. Rupanya anak perusahaan Pertamina yaitu Patraniaga itu ngoplos Pertamax menjadi atau sumber yang sebetulnya bukan Pertamax, artinya Pertalite dioplos untuk dijual menjadi Pertamax. Dan kejadian ini sebetulnya bukan saja sangat memprihatinkan, tetapi mestinya makin menggambarkan bahwa rupanya di negara ini tata kelola pemerintahan, tata kelola BUMN, segala apa yang semestinya semua sumber daya alam diperuntukkan bagi rakyat, itu hanya jargon saja, hanya omon-omon, hanya sebatas lip service. Negara ini sampai detik atau hingga tahun 2025 atau 20 tahun dari waktu Indonesia emas, kondisinya masih sama. Bahkan bisa disebut ini lebih parah. Bagaimana tidak yang ditemukan atau yang diungkit oleh kejaksaan ada kerugian negara sebesar 193,7 triliun, itu faktanya baru dihitung kerugian di hanya 1 tahun, pada tahun 2023. Padahal pengoplosan Pertamax ini itu disidik oleh Kejaksaan Agung, itu periodisasinya kasusnya di tahun 2018 hingga tahun 2003. Dan berdasarkan informasi yang sudah berkembang di media, disebutkan kemungkinan kerugian negara bisa tembus mencapai 986,5 triliun atau 1.000 triliun kurang sedikit. Ini sebuah nominal atau jumlah yang mungkin selama ini jadi salah satu kasus dengan rekor kerugian negara terbesar. Sebelumnya yang pegang rekor kerugian negara terbesar itu ada di kasus PT Timah, dan daftar kasus Pertamax oplosan makin membuat rakyat tingkat kepercayaannya pada pemerintah maupun BUMN itu makin ambiar, rusak total. Ini membuktikan bahwa meski Indonesia sudah berganti-ganti pemimpin, meski sudah berkali-kali ganti pemerintahan, meski mempertahankan demokrasi dengan memilih kepala negara secara langsung, kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali. Setiap ganti pemerintahan biasanya ganti direksi BUMN, ganti komisaris BUMN. Tapi perbaikan, pembenahan, pemasukan untuk program-program yang ditujukan pada rakyat itu hanya omon-omon. Ditambah lagi parahnya adalah pernyataan Presiden tentang kasus ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia membela kepentingan rakyat. Prabowo hanya menyatakan akan membersihkan, kita akan bereskanlah. Kita bisa apa sebagai rakyat melihat kasus ini? Dan jangan lupa loh, kelas menengah di Indonesia itu sebetulnya sudah berkomitmen, sudah patuh, sudah mematuhi anjuran-anjuran pemerintah agar kendaraan-kendaraan dengan cc besar, kendaraan plat merah itu memakai BBM Pertamax. Dan kalau munculnya kejadian ini dengan terbongkarnya kasus Pertamax oplosan, gimana
yang dialami oleh mereka para konsumen pertama gitu. Ini kan menggambarkan bahwa BUMN saja konyol sikapnya, perbuatannya, tindakannya menipu rakyat sendiri. Cara mencari keuntungannya kok kayak begini. Dan mereka itu yang kena kasus, itu nanti di persidangan ya paling hanya dihukum ya 8-10 tahun, lalu kemudian menjalani dengan berbagai potongan remisi, akhirnya hanya menjalani 4 tahun. Mereka keluar dengan masih tetap menyimpan puluhan, ratusan miliar di tabungan-tabungan mereka. Artinya apa? Setelah itu ya mereka tetap kaya raya, hidupnya enak dan lain sebagainya. Sedangkan rakyat, kita semua yang ada di kehidupan nyata, yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya jabatan, ya saya sengsara, hidup makin susah. Apalagi presiden kita yang sekarang, Prabowo Subianto, menetapkan kebijakan pemangkasan anggaran. Kalau dibandingkan dengan persentase, sebetulnya pemangkasan anggaran sebesar 300-an triliun dibandingkan dengan temuan kasus ini yang hampir mencapai 1.000 triliun, mestinya dia marah. Apalagi APBN kita itu besarannya hanya 3.600. Yang 1.000 triliun itu dicolong, dimaling, dirampok. Tidakkah kalau kita membandingkan antara 1.000 triliun dengan 3.600 triliun, itu sekitar mungkin 27-28% dari APBN kita. Dan mestinya kalau uang ini bisa diselamatkan atau diamankan atau dipakai untuk APBN kita, kan tidak ada pemangkasan anggaran, tidak ada pengurangan belanja pemerintah di berbagai sektor. Bayangkan saat ini para ASN kita itu kalau di atas jam 4, terutama ASN-ASN kementerian, itu berpindah tempat, tidak nyaman kerjanya. Kenapa? Karena entah liftnya dimatiin, lampunya dikurangi, atau wifi-nya sudah tidak dioperasionalkan. Ini kan yang rugi kemudian kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Tidakkah hal-hal seperti ini itu membuat kita semua jadi berpikir keras? Ini jadi pemerintahan yang selama ini memimpin itu apa hasilnya? Kasus korupsinya yang ditemukan, yang terbongkar, itu bukan makin kecil, makin sedikit, makin jarang, tetapi justru malah bertambah. Belum lagi kan pada awal pemerintahan Prabowo ada penangkapan Tom Lembong dari kasus impor gula misalnya. Itu kejaksaan berhasil loh menyita uang sebesar 500 miliar. Ya ampun, rakyat itu nyari uang 10, 20 ribu, 50 ribu itu pontang-panting, betapa susahnya. Tetapi para petinggi negara, pejabat negara, juga petinggi-petinggi BUMN, kelakuannya kayak begini. Jadi fakta yang kita temui di tingkat masyarakat biasa dibandingkan para pejabat, dibandingkan para pengelola instansi maupun berbagai lembaga-lembaga negara, itu sikapnya sama sekali tidak ada korelasinya. Mau sampai kapan kita kondisi Indonesia akan terus-menerus begini? Ini juga memperlihatkan bahwa orang-orang yang kemudian punya jabatan, memegang ataupun dipercaya untuk mengelola BUMN, itu tidak punya sensitivitas, tidak ada kepedulian sama sekali dengan apa yang terjadi di masyarakat. Bingung, kita harus kayak apa. Dan kenyataannya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Terutama ya kalau mau kita fair menilai, presiden yang sekarang itu jauh lebih tidak memiliki sensitivitas yang bisa kita lihat dalam setiap perjalanan pemerintahan saat ini. Kita tahu dulu pada saat Jokowi menjabat, kesannya atau apa yang dia janjikan, mau bekerja buat rakyat, berkontribusi buat rakyat, kenyataannya begini. Dan kalau dibandingkan dengan total utang negara kita,
itu mencapai 8.000 triliun. Andaikan uang ini bisa diselamatkan, setidaknya utang negara kita itu berkurang menjadi tinggal 7.000 triliun. Belum lagi kalau misalnya kasusnya PT Timah tidak terjadi, berbagai kasus-kasus yang lain juga tidak terjadi, kayak Jiwasraya, Asabri, LPEI dan lain sebagainya, itu nilainya semua triliunan. Dan korupsi makin lama itu bukan makin mengecil, makin sedikit, kerugian negaranya makin berkurang. Ini malah bertambah dan bertambah. Kalau dulu yang dirampok misalnya proyek-proyek APBD, ada kong kali kong antara pelaksana proyek atau pemenang tender, perusahaan-perusahaan swasta. Sekarang sudah berpindah kepada BUMN yang dipercaya oleh negara, tugasnya mencari duit. Kenyataannya, duit-duit yang didapat oleh BUMN itu malah dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Dan kalau misalnya ini ada temuan Pertalite dioplos kemudian dijual sebagai jualan pertama, kita kan jadi mikir juga, ini jangan-jangan berbagai barang yang disubsidi oleh negara jangan-jangan juga dioplos juga. Misalnya nih, negara melakukan impor beras, itu berasnya memang beras untuk bansos, tetapi begitu sampai di Indonesia dia dioplos kemudian dijual dengan lebih tinggi. Gula juga begitu. Lalu kemudian siapa tahu ada juga garam, kemudian bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain. Ada juga kasus minyak goreng misalnya. Ini gimana? Sampai sekarang juga terbukti minyak goreng kita harganya meskipun ada penetapan HET juga susah untuk dikendalikan. Mau sampai kapan kayak begini? Dan secara pribadi saya pesimis. Seorang Prabowo Subianto beneran bisa menegakkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Artinya apa? Harapan Indonesia emas di tahun 2025, 2045 itu hanya omon-omon saja. Tidak akan pernah kita makin optimis, tetapi rakyat justru makin pesimis. Kita buktikan menunggu waktu yang akan berjalan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.